Informasi komoditas pemirsa, harga minyak kembali bergerak naik usai serangan militer Amerika ke sejumlah target di Iran. Harga batu bara bergerak stagnan di tengah mencermati pemulihan kecelakaan besar yang terjadi di tambang Tiongkok. Sementara harga emas melemah setelah Amerika melancarkan serangan baru ke Iran dan memicu kekhawatiran inflasi tinggi. Harga minyak mentah dunia kembali bergerak naik setelah Amerika melancarkan serangan militer ke sejumlah target di Iran, meningkatkan kekhawatiran gangguan pasokan global dari kawasan Timur Tengah yang krusial bagi energi dunia. Di Selasa pagi waktu Asia, minyak Brent tercatat naik 1,5% ke 97,56 dolar Amerika per barel. Sebelumnya Brent sempat anjlok sekitar 7% di sesi perdagangan sebelumnya. Sementara minyak WTI Amerika di 91,25 dolar Amerika per barel naik tipis dari Senin, namun masih turun 5,5% dibanding penutupan Jumat. Tidak ada penutupan resmi WTI di Senin karena libur Memorial Day di Amerika. Harga batubara stagnan di perdagangan awal pekan di tengah pelaku pasar keuangan tengah menanti langkah apa yang akan diambil China setelah kecelakaan besar di lokasi tambang. Dikutip dari Refinitiv, perdagangan Senin waktu setempat harga batubara ditutup di posisi 136,45 dolar Amerika per ton. Harga tidak berubah dibandingkan Jumat pekan lalu. Namun harga batubara kokas di China melonjak tajam pada pekan ini setelah insiden ledakan gas mematikan di sebuah tambang batubara di provinsi Shanxi, memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan. Harga emas dunia melemah di Selasa pagi setelah Amerika melancarkan serangan baru ke Iran, mendorong kenaikan harga minyak mentah dan memicu kekhawatiran inflasi serta suku bunga tinggi bertahan lebih lama. Harga emas tercatat turun 0,69% di 4.538,26 dolar Amerika per troy ounce. Dikutip Reuters, tekanan terhadap pasar emas muncul setelah pasukan Amerika melakukan serangan di wilayah selatan Iran dengan target serangan meliputi kapal yang diduga hendak memasang ranjau serta lokasi peluncuran rudal. Baik Washington maupun Teheran sebelumnya telah meredam ekspektasi pasar terkait peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melanjutkan koreksi dalam di 4,38% di level 92,35 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 1,15% di 18.661,38 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,14% di 4.562,87 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Agustus 2026 melemah tipis di 0,08% di 4.469 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Melansir dari kantor berita Al Jazeera dan AFP, pasukan Amerika dilaporkan telah menyerang beberapa lokasi di Iran Selatan. Juru bicara Komando Pusat Militer Amerika Tim Hawkins dalam sebuah pernyataan di Fox News mengatakan sebagai pembelaan diri untuk melindungi pasukan dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Iran. Target serangan kali ini ke lokasi peluncuran rudal-rudal di Iran dan kapal-kapal Iran yang memasang ranjau. Sampai berita ini ditulis, Amerika tidak memberikan rincian tentang serangan ini. Pentagon maupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum memberi keterangan lebih lanjut serangan yang terjadi sebelum pertemuan lanjutan negosiasi damai yang direncanakan berlangsung di Qatar Selasa waktu setempat. Data menunjukkan pelaku pasar telah memperhitungkan setidaknya 2 kali kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral ECB dengan peluang yang sangat besar untuk kenaikan pertama di pertemuan ECB mendatang. Hal ini didorong oleh lonjakan harga energi yang memicu inflasi sehingga mengubah proyeksi pasar dari yang sebelumnya memperkirakan ECB akan menahan suku bunga. Sementara itu, bank-bank investasi besar dan Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan ECB akan menaikkan suku bunga 2 kali, masing-masing 0,25% di paruh kedua tahun ini untuk mencegah efek putaran kedua dari lonjakan biaya energi. Sebelumnya, di tengah kenaikan harga minyak global akibat ketegangan geopolitik, membuat bank sentral bersikap lebih hawkish
dan membuka ruang untuk penyesuaian suku bunga jika inflasi terbukti persisten. Dari Asia, pemerintah Jepang akan menyiapkan anggaran tambahan sekitar 3 triliun yen atau sekitar 334,7 triliun rupiah. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran ekspansi fiskal tersebut dapat semakin memperberat keuangan negara yang saat ini sudah semakin tertekan. Reuters melaporkan, Perdana Menteri Jepang Sanaya Takaichi mengumumkan rencana penambahan anggaran tersebut di Senin pagi waktu setempat. Takaichi mengatakan anggaran tambahan akan dibiayai oleh obligasi pembiayaan defisit baru. Selain itu, Takaichi juga menyebutkan langkah tersebut dapat diimplementasikan tanpa mempengaruhi pasar obligasi. Pemerintah Jepang juga memastikan jadwal rencana penerbitan obligasi pemerintah tidak berubah. Berbagai sumber IDX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan yang ada pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana tekanan dalam masih terus berlanjut, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di atas 1% dan tepatnya diperdagangkan di level 6.145.064, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 6.201.804. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat berbalik arah dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Intraday tertinggi hari ini di 6.286.872. Pasca menyentuh ke level ini, pemirsa, indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam, menyentuh level intraday terendah hari ini di 6.127.268, di mana pada posisi pembukaan di sesi kedua pelemahan masih terus berlanjut, dan pada pukul 15 di 30 menit yang lalu sempat dari sisi pelemahan terbatas, namun saat ini tekanan kembali berlanjut dan lebih dalam dengan melemah di atas 1% di 6.145.045. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari saham big cap dan juga perbankan big cap, pemirsa, yang hari sebelumnya menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Astra anjlok di atas 7% di 5175, PBCA melemah di 1,64% di level Rp6.000 per sahamnya. Kemudian juga ada posisi BBRI melemah di 2,52% di 3.090, dan juga ada Bank Mandiri. Kita akan coba update juga. Posisi saat ini melemah tipis di 0,47% di 4.200, dan BBNI hari ini juga melemah di 1,80% di 3830. Kondisi yang sama juga terjadi untuk BBTN, pemirsa. Hari ini koreksi dalam di 3,24% di 1345, dan BDMN kita akan coba update juga melemah di 1,84% di 4790. Pemberat juga datang dari DSSA. Tekanan masih terus berlanjut, semakin dalam, melemah di 9%, Rp438 per saham. TINS juga hari ini berbalik melemah di 8% di Rp3.240 per saham. Saham-saham grup Prayogo Pangestu mencoba mengimbangi sehingga indeks harga saham gabungan tidak mengalami tekanan yang terlalu dalam, pemirsa. Ada Brand berbalik menguat di 8%, 2.570. TPIA juga melonjak di 7% di 1.900. BRPT menguat di 6% di 1575. PTRO hari ini menguat di 3,63%, Cuan menguat di 3,40%, dan CDIA menguat di 3% di Rp760 per saham. Dan selanjutnya penopang juga datang dari Telkom, hari ini melesat di 4,78% dan sudah kembali diperdagangkan di atas Rp3.000 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.